Shalom warga kerajaan, hari-hari ini kita sedang merayakan bagaimana hari-hari penting dalam prinsip-prinsip kerajaan Allah dalam kehidupan sebagai warga kerajaan Allah. Bagaimana kita merayakan satu pribadi yang mengundang kontroversi di seluruh dunia. The most controversial person in the world, dialah Yesus Kristus. Bagaimana tidak, sejak dia lahir, bayangkan Tuhan berinkarnasi menjelma menjadi manusia. Kelahirannya aja udah bikin heboh. Seorang perawan bisa melahirkan seorang anak. Wah, itu betul-betul di luar pemikiran manusia, bukan? Mengundang kontroversi yang terbesar. Waktu dia remaja umur 12 tahun pun apa yang terjadi, bisa bersoal jawab dengan para imam-imam ahli Taurat, orang-orang yang setara dengan doktor teologi. Wow, kontroversi bukan? Lalu dalam pelayanannya, bagaimana dia melakukan hal yang kontroversi, merubah air menjadi anggur, membangkitkan orang mati, bahkan berjalan di atas air. Wow, pribadi yang mengundang kontroversi luar biasa. Dan bahkan pada waktu dia cara kematiannya pun diadili dengan tidak ada keadilan di situ. Dan bahkan saudaraku dikasih Tuhan, pengadilan yang merepresentasikan kekuasaan yang terkuat di dunia, kerajaan Romawi, harus menuruti kemauan banyak orang, berkata salibkan dia. Dan dia dihukum pada dia tidak pernah berbuat kesalahan dan dosa. Dan dia harus menerima kenyataan mati di kayu salib untuk menanggung dosa saudara dan dosa saya. Dan ini kontroversi sekali. Lalu dia dikuburkan, tapi luar biasa, apalagi dia bangkit dari kematian pada hari yang ketiga. Wow, ini kontroversi. Dia hidup sampai selama-lamanya. Dan bahkan masih 40 hari bersama murid-muridnya. Lalu dia naik ke sorga. Tidak adalah teknologi jet pada waktu itu, tidak ada. Dan dia lakukan itu luar biasa, mengundang kontroversi. Nah, kita melihat pribadi yang mengagumkan ini. Saya harap kita tidak putus-putusnya kagum. Ku kagum, hormat akan Engkau. Itulah pribadi Yesus Kristus. Dan dalam masa memperingati kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke sorga, kita harus belajar mengerti, ya, ada nilai-nilai rohani yang kita bisa dapatkan di dalamnya. Saya mulai saudaraku dengan Kisah Rasul 1 ayat yang ketiga. Kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai. Dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Tuhan gak langsung ketika sudah bangkit, gak langsung naik ke sorga. Tetapi dia masih bersama muridnya 40 hari. Alkitab bilang dengan jelas, dia berulang-ulang berbicara tentang kerajaan Allah. Kenapa? Sebab muridnya belum paham betul prinsip-prinsip kerajaan Allah dalam hidup mereka. Dan Tuhan mau pastikan sebelum dia naik ke sorga meninggalkan mereka, Tuhan mau supaya mereka memahami prinsip kerajaan Allah. Warga kerajaan, saya harap kita bukan sekedar sebagai jemaat rock, tapi kita ngerti betul prinsip-prinsip kerajaan Allah di dalam diri kita. Di mana prinsipnya, cara kerjanya bukan outside in, tapi inside out. Sebab 1 Korintus 4 ayat 20 berkata, sebab kerajaan Allah bukan terdiri dari perkataan, tapi dari kuasa. Kuasa sudah di dalam diri kita, bukan? Roma 14 ayat 17 berkata, sebab kerajaan Allah bukan terdiri dari makanan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Jadi kuasa, kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus sudah ada di dalam diri kita. Tugas kita apa? Mengeluarkannya, menyatakan kebenaran, menyatakan kuasa, menyatakan damai sejahtera, sukacita keluar, inside out. Bagaimana bisa inside out? Tentu Tuhan izinkan Yesaya 43 ayat 21 terjadi. Umat yang kubentuk, umat yang kuproses akan memberitakan kemasyuranku, memberitakan kemuliaan Tuhan. Oke, siap. Proses kehidupan diizinkan terjadi supaya membuat apa? Semua unsur kerajaan, yaitu kuasa, kebenaran, damai sejahtera, sukacita Roh Kudus mengalir keluar dari yang tidak kelihatan
keluar menjadi kelihatan. So, kerajaan Allah nggak kelihatan, tapi bisa menjadi nyata kalau kita menyatakan semua unsur kerajaan dalam hidup setiap kita. Dan orang lain akan melihat Yesus Raja hidup dalam diri kita. Kerajaannya nyata di dalam hidup setiap kita. Haleluya. Lalu kita melihat lagi bagaimana memperingati kenaikan Tuhan Yesus ini. Kenapa dia harus naik ke sorga? 1 Yohanes 14 ayat 1-3 di sana dikatakan, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah. Percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Ingat ya, banyak tempat tinggal. Artinya udah jadi di sana rumahnya, ya. Karena ada orang mengajarkan bahwa kalau kasih persembahan semakin lebih banyak, semakin sering, itu sama dengan kita mengirimkan bahan bangunan, ngirim semen ke sorga, ngirim batu bata atau apapun untuk bahan bangunan. Oh, ini tidak benar. Alkitab katakan Yesus sudah sediakan tempat tinggal buat setiap kita. Bukan kaplingan saja, tapi sudah lengkap. Haleluya. Semua seperabotannya sudah lengkap di sana, ya. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Haleluya. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Kenapa dia harus naik ke sorga? Dia menyediakan tempat bagi setiap kita. Tempat tinggal yang luar biasa. Dan menyediakan apa, saudaraku? Karena di ayat yang sebelumnya dia berkata, janganlah gelisah hatimu. Artinya apa? Dia menyediakan kepada kita peace. Yang pertama dia menyediakan kita tadi apa? Place, tempat tinggal. Yang kedua dia berkata, peace, damai sejahtera ku tinggalkan padamu. Wow, damai sejahtera diberikan. Gak boleh kita gelisah, khawatir. Saya tahu bahwa kita selama 2 tahun mengalami pandemi, ada banyak hal sulit sedang terjadi. Tetapi Tuhan tetap berkata di situasi apapun, jangan gelisah hatimu. Jangan khawatir tentang apapun juga. Jangan cemaskan kehidupanmu. Bapa di sorga berkuasa memelihara kita. Dia naik ke sorga menyediakan tempat bagi setiap kita. Oh haleluya. Kita punya masa depan yang gilang gemilang. Masa depan yang cerah disediakan bagi kita. Dan yang luar biasa, dia menyediakan damai sejahtera kepada setiap kita. Oleh sebab itu, ketika kita dikuasai oleh peace, damai sejahtera, maka yang terjadi adalah itu membuat kita menjadi hidup dalam sukacita. Bisa berkata, tenanglah jiwaku dalam naungan sayapmu. Ketenangan yang luar biasa bahkan bagi orang benar. Damai sejahteranya, kitab firman Tuhan mengatakan seperti gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Mengalir keluar, yang harus kita nyatakan bagi dunia bukan outside in, tapi inside out. Kita keluarkan. Yesus berkata, barang siapa kepercaya kepadaku, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Wah, bayangkan damai sejahtera mengalir keluar lewat hidup kita. Ketenangan yang luar biasa mengalir keluar. Orang lain di sekitar kita mungkin mereka juga dalam kecemasan, dalam ketakutan. Tapi mereka bisa melihat betapa tenangnya kita, betapa kita mengandalkan Tuhan. Dan mereka bisa ketularan, ya. Mereka bisa mengalami dampak daripada kehidupan kita yang penuh dengan damai sejahtera. Jangan gelisah hati saudara. Masa depan disediakan bagi kita gilang gemilang. Apapun situasimu hari ini, mari wujud nyatakan semua unsur kerajaan Allah yang ada di dalam diri kita, termasuk damai sejahtera, karena itu diberikan Tuhan bagi setiap kita. Dan Tuhan juga memberikan apa selain place, tempatnya, peace, damai sejahtera. Yang berikutnya dia berikan promise. Dia berjanji dia akan datang kembali. Menjemput saudara dan saya. Kita tidak ditinggalkan sendirian. Karena nama Tuhan disebut Immanuel, bukan? God be with us. Tuhan tinggal dalam diri kita. Tuhan bersama kita. God dwell in us. Tuhan tinggal di dalam kita. Tapi yang berikutnya, God for us.
Tuhan di pihak kita. If God be for us, who can be against us? Kalau Tuhan di pihak kita, siapa lawan kita? Haleluya. Pandang hari esok yang luar biasa disediakan. Lalu kenapa dia harus naik ke sorga? Dalam firman Tuhan Yohanes 14 ayat 12 berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku, Yesus Tuhan, pergi kepada Bapa. Kenapa dia naik ke sorga? Pergi kepada Bapa, memberi kesempatan kepada saudara dan saya supaya kita melakukan perkara-perkara yang lebih besar dari apa yang Yesus lakukan. Wow, bukankah ini sebuah kepercayaan yang Tuhan berikan kepada setiap kita? John Wesley pernah berkata, without God, man cannot. Without man, God will not. Tanpa Tuhan kita gak bisa berbuat apa-apa. Tapi tanpa manusia Tuhan tidak akan melakukan sesuatu. Artinya Tuhan jadikan kita partnernya. Tuhan mau jadikan kita rekanan kerjanya. Untuk melakukan perkara-perkara yang luar biasa di planet bumi ini. Sebab itu kita ditempatkan di sini dengan tujuan. Saudaraku dikasih Tuhan. Bukan cuma sekedar orang Jawa bilang urip ning dunyo mek mampir ngombe, saudara. Cuma sekedar mampir minum. Ada purpose, ada tujuan utama di mana di muka bumi ini lewat kuat kuasa Roh Kudus yang diberikan, otoritas kerajaan yang ada di dalam diri kita, kita bisa melakukan perkara-perkara yang lebih besar. Haleluya. Sebab tidak ada yang mustahil bagi Tuhan dan tidak ada yang mustahil bagi setiap kita orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Ayo saudaraku, jemaat warga kerajaan, bangkitlah. Perkara-perkara besar disediakan, tapi saudara mesti melangkah dulu, sudah melakukan dulu. Ketika orang Israel melangkah menginjak sungai Yordan, baru sungai itu terbelah. Jangan cuma tinggal diam. Ayo mulai pergi beritakan Injil. Mulai doakan orang sakit. Mulai dengan iman usir kuasa roh jahat, saudaraku. Kita akan melihat Anda pun akan dipakai Tuhan luar biasa. Karena dia berjanji, dia naik ke sorga supaya kita dapat melakukan perkara-perkara yang bahkan lebih besar dari apa yang Yesus pernah lakukan. Haleluya. Berikutnya, kenapa dia naik ke sorga? Kisah Rasul 1 ayat 8 berkata, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Dia naik ke sorga supaya kita menerima kuasa. Jadi saksi yang global, mengglobal, memperluas kerajaan Allah dimanapun, saudaraku. Mulai dari lingkungan kecil keluargamu, tetanggamu, daerah-daerah yang sulit, bahkan sampai ke ujung bumi, ke seluruh dunia, saudaraku dikasih Tuhan. Kekuatan untuk menjangkau jiwa, memuridkan jiwa-jiwa diberikan kepada kita. Kuasa, bayangkan otoritas kerajaan sudah di dalam diri kita, dinamis, ditambah lagi dengan kuat kuasa di tempat maha tinggi dari kuasa Roh Kudus dicurahkan. Kurang apa lagi, saudaraku? Ayo bergerak maju bersama Yesus, kita lakukan perkara yang besar. Jangan takut, Tuhan dan kerajaannya ada di pihak setiap kita. Hidup kita dipenuhi dengan kuasa. Saatnya menyatakan kuasa itu. Tolonglah banyak orang di luar yang sedang kesakitan, banyak orang menderita, banyak orang mengalami kekurangan. Kuasa ada dalam diri kita, kita salurkan, bagikan kepada banyak orang. Dan berikutnya Yohanes 14 ayat 26 berkata, tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Gubernur Jenderal Kerajaan Sorga yaitu Roh Kudus membawa kita kepada apa? Keserupaan kepada Kristus. Haleluya. Ingat, tujuan utama hidup kita bukan menjadi kaya. Nggak salah jadi kaya loh ya, tapi bukan tujuan utama. Tujuan hidup kita juga yang utama bukan jadi terkenal. Tapi tujuan hidup kita yang utama adalah karena Roh Kudus menolong kita, kita menjadi serupa seperti Tuhan Yesus Kristus. The main thing is to keep the main thing the main thing. Hal yang utama tetap menjaga yang utama, tetap yang utama. Biarlah kita tahu yang utama dalam hidup kita. Kita harus menjadi serupa seperti Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa.
Datang kerajaan-Mu, jadi kehendak-Mu atas setiap kami Tuhan. Terima kasih Kau telah naik ke sorga, agar Kau telah menyediakan place tempat, menyediakan damai sejahtera. Dan Kau berjanji akan datang kembali menjemput setiap kami. Engkau naik ke sorga, Kau beri kesempatan supaya kami melakukan perkara-perkara yang lebih besar dari apa yang Kau lakukan. Terima kasih Tuhan. Bahkan Engkau naik ke sorga, memberikan kuasa, menjadikan kami partner untuk bisa menjangkau dunia ini dimanapun Kau tempatkan kami berada. Dan juga Roh Kudus diberikan kepada kami yang menuntun kami, menolong kami berjalan dalam keserupaan seperti Tuhan Yesus Kristus. Beri kami anugerah untuk sanggup melakukan firman-Mu ini, dan biarlah apa yang ada di dalam ini, inside out, dapat kami keluarkan. Dunia melihat Yesus nyata hidup kami. Dunia melihat kerajaan-Mu nyata dalam diri kami. Dunia pun terberkati lewat hidup setiap kami. Dalam nama Yesus. Amin.